Saudara, saya nggak tahu masalah saudara apa, saya nggak tahu apa yang saudara pergumulkan, saya nggak tahu apa yang saudara sedang perjuangkan hari ini, apakah itu jodoh, apakah itu pekerjaan, apakah itu rumah, saudara. Percaya satu hal saudara, tahun ini saudara nggak akan jadi pecundang. Tahun ini saudara akan jadi pemenang. Apapun masalah yang saudara hadapi, saudara pasti akan keluar jadi pemenang. Amin saudara. Karena perjuangan yang kita perjuangkan saat ini saudara, perjuangan yang sudah dimenangkan oleh Yesus. Yesus sudah cukup mati satu kali saudara untuk selama-lamanya. Jadi oleh karena itu saudara, kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang kalah. Kita adalah orang-orang yang menang saudara. Karena apa? Karena Yesus sudah menang saudara. Jadi jangan lagi kita tunduk sama iblis saudara. Jangan lagi mudah terintimidasi dengan masa lalu. Kadang-kadang saudara kita mesti mengingat-ingat dosa-dosa kita yang lama. Tuhan, dosaku merah seperti darah. Merah seperti kain kesumba. Bisakah putih seperti salju dan seperti bulu domba? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan saudara sekalian. Maka ketika sebelum dibaptis saudara, saya adakan konseling. Saya adakan bimbingan saudara. Satu hal yang paling penting sebelum dibaptis apa? Saudara harus percaya dosa saudara bisa diampuni Tuhan. Amin saudara? Tidak ada dosa yang semerah apapun yang tidak bisa diampuni Tuhan. Kecuali satu hal saudara. Kecuali pertama, dosa yang tidak mengampuni. Karena tidak mengampuni, saudara juga nggak diampuni oleh Tuhan. Makanya ketika dibaptis saya katakan, ada nggak kepahitan di dalam hidup saudara? Ada nggak yang harus diampuni? Apakah orang tua, apakah suami, istri, kakak, adik, teman-teman, mantan, pacar. Yang banyak kepahitan itu mantan pacar saudara. Ya, nah itu yang harus dilepaskan. Nggak perlu lagi saudara. Ya, nggak perlu lagi menyimpan kepahitan mantan pacar. Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan tidak mengizinkan kau berhubungan dengan cowok ini atau cewek ini saudara, saya yakin Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk saudara. Ya saudara, jadi percaya saja saudara, ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara tahun ini. Nah saudara, mari kita belajar sama-sama. Hari ini adalah mendekat pada Kristus. Nah saudara, bulan Mei ini kita akan banyak bicara tinggal di dalam Tuhan. Tadi pagi saya bicara mengenai melekat bersama Tuhan. Ya, kita bicara mengenai pohon anggur dan juga ranting-ranting. Kalau kita di luar Tuhan atau kita terlepas dari pohon kok anggur saudara, artinya apa? Kita nggak akan dapat nutrisi. Saudara kalau ngecas handphone itu kan mesti connect dengan elektrik saudara. Kalau nggak ada listrik saudara, itu handphone nggak bakal kecas. Betul saudara? Kalau handphone nggak ada kecas ya berapa lama lagi? Kalau cuma 5% ya mungkin 1 menit, 2 menit atau 5 menit saudara main internet juga habis saudara. Ya, saudara ternyata kalau ketika handphonenya lowbat itu harus di recharge. Begitu pula dengan manusia saudara. Tapi kalau kita nggak connect dengan electricity saudara, itu nggak mungkin bisa kerja dan handphone itu akan mati. Begitu pula manusia saudara. Ketika kita mau hidup berkemenangan dalam Tuhan, ketika kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, ataupun bertumbuh secara spiritual maupun juga secara jasmani, kita perlu attach sama Tuhan. Kalau kita nggak attach sama Tuhan, kita nggak dapat nutrisi saudara dari Tuhan. Nutrisi itu berupa firman Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan kita juga ditegur dan dinasihati melalui firman Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, kita perlu melekat terus sama Tuhan. Ya, tadi pagi kita banyak bicara saudara, bagaimana caranya melekat sama Tuhan. Pertama harus siap dibersihkan dengan firman Tuhan. Ya, cuma firman Tuhan yang bisa membersihkan saudara. Karena ketika saudara dibaptis, ketika saudara terima Tuhan, itu dimulailah proses pembersihan. Jadi jangan berpikir ketika saya dibaptis, setelah dibaptis, wah hidup saya bersuka cita, Pak. Saya berharap dapat berkat berlimpah-limpah, berkat saya selalu baru. Saudara, ada saja saudara cerita, ya kemarin saya lupa siapa yang cerita. Ketika saya dibaptis, besokannya sakit saudara. Ya besokannya masuk rumah sakit, siapa yang gimana cerita tuh? Oh ada yang kemarin waktu itu di Kul saudara. Saya Pak pertama kali dibaptis, besokannya masuk, hari itu juga Pak masuk rumah sakit karena tipes. Wah saudara. Ya ada juga yang baru dibaptis saudara, setelah itu punya masalah besar. Akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Sebelum dibaptis gak ada masalah nih. Tapi ketika dibaptis masalahnya tambah besar. Ketika dibaptis sakit saudara sekalian. Saudara saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara mengatakan saya mau ikut Tuhan. Ketika saudara mengatakan saya mau merespon Tuhan, disitulah proses mulai terjadi. Kalau saudara nggak mau ikut Tuhan, Tuhan nggak akan proses. Setan yang proses saudara. Tapi kalau saudara bilang aku mau ikut Tuhan, Tuhan akan proses saudara. Saudara akan dibersihkan dengan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan saudara? Karena di dalam firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu yang bisa menegur saudara, menasihati saudara. Firman Tuhan itulah yang membuat saudara kuat. Firman Tuhan juga saudara yang membuat saudara berubah perilakunya. Jadi cukup melalui firman Tuhan saudara dibersihkan. Nah oleh karena itu saudara, ketika kau mau melekat dengan Tuhan, jangan lupa baca terus firman Tuhan. Pak tapi saya nggak ngerti.
firman Tuhan. Pak, tapi saya nggak paham firman Tuhan. Saya baca berulang-ulang, tetap aja nggak paham. Saudara, lebih baik saudara berdoa, membaca berulang-ulang. Saudara cuma ngerti dikit daripada saudara nggak tahu sama sekali. Ketika saudara belajar ilmu dunia, saudara baik itu matematika, fisika, bisnis, ya apapun itu saudara, sains. Ketika kita bicara mengenai sains, kita bicara mengenai ilmu saudara sekalian. Seberapa banyak ilmu di dunia ini saudara tidak bisa mengalahkan ilmu yang ada di Alkitab. Lebih baik kau mengerti sedikit Alkitab daripada mengerti begitu banyak ilmu-ilmu di luar sana saudara. Karena ilmu di luar sana tidak bisa membawa kehidupan kepadamu. Cuma Alkitab lah yang bisa membawa kehidupan kepadamu. Semua apa yang kita dapatkan di dunia ini saudara, saya yakin dan percaya itu tidak akan eternal, tidak akan immortal saudara. Tidak akan kekal, itu pun semuanya akan binasa, itu pun semuanya akan hangus dan hilang. Saudara lihat, ya sekarang saudara dulu pernah pakai Nokia saudara. Nokia yang pertama kali saya beli itu saudara gedenya minta ampun saudara. Kalau bergetar saudara itu bisa kaki bergetar saudara. Sekarang ada nggak handphone kayak begitu? Dulu saudara kalau handphone Nokia itu saudara, itu handphonenya nggak bisa bergetar, mesti ganti baterai. Baterainya itu kalau bergetar kaki juga ikut bergetar saudara. Bisa ini saudara apa? Bisa latihan kaki saudara, bisa latihan betis. Ya, itu kalau nimpuk anjing saudara, celeng tuh anjing saudara. Coba sekarang saudara handphone yang kayak gitu mana lagi saudara? Bahkan Nokia pun udah nggak terkenal saudara. Walaupun masih survive, tapi udah nggak terkenal. Jadi ada momen saudara sekalian, hidup di dunia ini nggak akan sustain. Ada nggak perusahaan yang sustain dari dua mereka? Ada memang Unilever, P&G saudara masih pakai sampo Sunsilk. Saudara mungkin masih pakai sampo Head and Shoulder, saudara masih pakai sampo Clear. Memang masih ada. Tapi nggak semua produk-produk itu survive. Nah oleh karena itu apa saudara? Tidak ada yang sustain di dalam hidup ini. Semuanya pasti bisa berganti. Semuanya yang tadinya posisi atas bisa turun menjadi posisi paling bawah. Tidak ada yang permanen. Oleh karena itu cuma satu yang permanen, yaitu firman Tuhan. Langit bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal tetap. Haleluya. Janji Tuhan tidak pernah berubah saudara. Ketika Tuhan berjanji kepada saudara, hari ini aku memberkatimu. Jangan lupa ya, nanti sebelum kau dipanggil Tuhan, kau akan melihat betapa banyak kemuliaan aku berikan kepadamu. Kau akan punya keluarga yang baik, kau akan punya mungkin segala hal-hal yang baik yang akan kau bisa sharing kepada orang-orang lain. Dan kau akan kupanggil menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara, kalau Tuhan berjanji seperti itu, saya yakin dan percaya sebelum kau meninggal, kau pasti akan melihat kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan berikan kepadamu. Oleh karena itu melekatlah pada Tuhan. Ketika kau melekat sama Tuhan, maka banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu yang tidak pernah kau pikirkan. Haleluya. Saudara, hari ini kita mau belajar saudara. Yang mendekat pada Kristus, kita buka yuk saudara Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Lukas 8 ayat 43 sampai 48 saudara. Lukas 3 ayat 43 sampai 48. Saudara boleh baca ayat genap, saya baca ayat ganjil. Ya, saya baca saudara ya. 1, 2, 3. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa seketika itu juga menjadi sembuh. Haleluya saudara. Hari ini kita bicara mendekat kepada Tuhan. Saudara, ya kadang-kadang kita kalau baru pacaran saudara, itu tiap hari nggak mau lepas, maunya selalu mendekat, betul saudara? Kadang-kadang kalau yang didekati itu malu-malu. Ya perempuan itu kadang-kadang suka jual mahal saudara, betul nggak saudara? Iya kan? Karena mungkin nggak tahu di Filipina ini perempuan atau laki-laki lebih banyak. Kalau di Filipina kalau saya nggak salah perempuan lebih banyak saudara daripada laki-laki. Jadi saudara, ya kalau di mana saudara? Kalau di Myanmar itu laki-lakinya sangat sedikit. Oleh karena itu nggak heran kalau satu suami itu bisa punya 4 istri saudara. Di Myanmar itu legal. Karena apa? Jumlah laki-laki jauh lebih sedikit. Jumlah perempuan jauh lebih banyak. Kalau dia nggak menikah menjadi istri kedua, dia nggak mungkin bisa menikah, saudara. Karena jumlah laki terbatas. Nah laki-laki kayak begitu bisa jual mahal. Kalau jumlah wanitanya lebih sedikit, saudara, wanitanya yang jual mahal, saudara. Betul nggak, saudara? Karena begitu. Kadang-kadang kita waktu umur 20 masih jadi bunga desa atau bunga kampus, saudara ya.
masih cantik, masih singset saudara sekalian. Mahalnya saudara. Ya, berapa cowok datang ditolak, saya mau cari yang paling baik. Saya mau cari yang paling kaya. Kalau bisa itu anak nomor 1. Ya cuma satu-satunya bapaknya punya pabrik. Ya punya rumah mewah, kolam renangnya 3, mobilnya 10 ya. Dan bapaknya sudah umur 90 tahun. Saudara semua juga pengen kayak begitu. Betul gak saudara? Tapi itu cuma ngimpi saudara. Betul gak? Kita gak mungkin punya dapat pacar yang perfect. Baik itu yang pria maupun yang wanita saudara. Semua pasti punya ingin-ingin. Pasti punya mimpi saudara. Aku mau yang seperti itu loh. Aku kalau bisa mau mirip seperti Jung Hyuk. Kalau gak Tom Cruise gitu. Kalau enggak aku mau mirip siapa yang perempuan lah ya artis inilah. Mungkin siapa di sini artis di sini ya? Siapa Dar? Christian, kalau di sini kalau yang cewek siapa Dar? Pura-pura kau tidak tahu. Anne Curtis ya. Aku mau dong punya pacar seperti Anne Curtis atau punya pacar seperti siapa yang lagi terkenal sekarang ya? Yang terkenal di dunia siapa kira-kira? Nah begitulah ya saudara. Karena saya sudah menikah saya udah gak liatin lagi saudara. Mungkin saudara lebih tahu. Tapi intinya gini, saya pengen dong punya pacar kayak begitu. Saya pengen dong punya pacar seperti idola saya. Dia cari, saudara. Nggak ketemu, saudara. Karena kenapa? Standar kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita nyari pria atau wanita yang mau kita pacari, saudara. Ya pasti kita sesuai dengan standarnya Tuhan. Pasti Tuhan cari. Saudara sekarang kita nggak perlu nyari yang gantengnya gimana, saudara. Cantiknya gimana, saudara. Yang penting hatinya, saudara. Ya kalau kamu punya pacar tapi gantengnya saudara, semua cewek kalau lagi lihat itu wow luar biasa saudara. Ya, menengok ke kiri dan ke kanan. Tapi dia nggak takut Tuhan saudara. Saudara akan capek. Betul saudara. Begitu pula perempuan yang cantik tapi hatinya busuk saudara. Aduh, itu bakal sengsara seumur hidup saudara. Tiap hari cuma ngoceh, tiap hari cuma berantem aja saudara. Saudara beberapa hari ini saya lihat di Facebook. Ada seorang artis terkenal saudara. Baru mau bercerai saudara. Ya mungkin saudara tahu. Ya. Dan di situ, lakinya ternyata pelitnya minta ampun saudara. Uang bulanannya dijatahin. Kasih orang tua dijatahin. Ini dia baru ketahuan saudara, lakinya gantengnya minta ampun saudara. Semua cewek saudara mungkin pada berbaris saudara pengen pacaran sama ini cowok saudara. Tapi ketika sudah jadi suami saudara, pelitnya minta ampun. Udah 15 tahun menikah. Akhirnya mau bercerai saudara. Wow saudara. Ya kan? Orang Kristen lagi saudara. Waduh malu-maluin juga saudara. Ya kan nggak menjadi contoh yang baik. Ya, saudara, kadang-kadang kita berharap dapat pasangan tuh yang sesuai dengan apa maunya kita, saudara. Wajahnya ganteng, wajahnya cantik, orang kaya, saudara sekalian. Papanya sudah umur 90 tahun, punya pabrik ya. Pabriknya nggak cuma satu, saudara. Nanti dikasih ke cucu-cucunya, saudara. Satu-satu, saudara. Wah, kita pengennya kayak begitu. Tapi saudara sekalian, ya yang perlu kita minta adalah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara, pasangan yang seperti itu akan langgeng. Akan setia saudara sampai dengan akhir karena Tuhan yang cari, karena sesuai dengan standarnya Tuhan. Nah saudara, kalau kita mau cari pasangan saudara, kita selalu harus mendekat, nggak mungkin kita menjauh saudara. Saudara pernah pacaran LDR nggak saudara? Kalau telepon-teleponan saudara, ada nggak yang begitu? Ada saudara. Kemarin baru saya konseling ya, nggak lama setelah itu dari Zoom dia pacaran 4 bulan 3 bulan menikah saudara. Wah luar biasa saya bilang. Saya nggak tahu nanti kehidupannya bagaimana saudara ya. Saya udah bilangin kamu nggak salah nih, baru ketelan di Zoom 4 bulan terus mau merit. Iya Pak, udah gak tahan Pak. Wah udahlah. Kalau udah gak tahan itu loh ceritanya lah. Gak apa-apa lah. Ya, kita aja saudara yang pacaran ketemu muka saudara. Ya, kadang-kadang bisa berantem. Apalagi yang lewat Zoom. Saudara jangan sampai kena zong loh saudara. Ya kan? Jangan sampai kena scam. Iya saudara pacaran ya memang ganteng melalui Zoom. Tapi ketika lihat aslinya saudara. Ternyata saudara dipermak saudara. Ya kan? Bedaknya itu 2 senti saudara. Waduh luar biasa saudara. Betul nggak? Makanya saudara, pacaran itu harus ketemu muka. Kita bisa dapat feelingnya saudara. Kalau enggak lewat Zoom aja saudara, luar biasa. Makanya saudara, kalau kita lagi pacaran, kita mau selalu mendekat. Gak mau kita jauh-jauhan. Kalau ada seseorang yang baru pacaran maunya menjauh saudara, pasti kalau sudah menikah, nggak apa-apa deh ya, di Indonesia, saya di Filipina, nggak apa-apa deh saya di negara mana, kamu di mana. Jangan-jangan satu rumah kamarnya bisa beda saudara. Karena apa ya? Biasa berjauhan. Saudara kadang-kadang kalau kita biasanya berjauhan saudara, mendekat itu jadi masalah. Saudara lihat di pandemik itu kemarin, banyak rumah tangga yang bercerai saudara. Gara-gara biasanya berjauhan, pergi pagi pulang malam gak pernah ketemu. Pas ketemu cuma beberapa jam, habis itu bangun lagi, kerja lagi, pisah lagi saudara. Tapi ketika di pandemik tiap hari ketemu, habis saudara berantem. Ya kenapa?
Kok lu, gue gak tahu lu begitu ya. Lu gak pernah tahu karena pagi pergi pulang malam. Gak pernah berduaan saudara, gak pernah hidup mendekat. Saya yakin saudara kalau pacar atau kalau suami dan istri gak pernah hidup mendekat. Tidak akan mengenal satu sama lain. Ketika dia mendekat maunya menjauh. Percaya saudara. Karena dia lebih enak kalau lagi pisah daripada mendekat saudara. Benar. Oleh karena itu saudara, ketika kita mau mendekat kepada Yesus. Kita gak mau jauh-jauh loh dari Yesus. Namanya kita rindu. Selalu ingin ketemu saudara. Waktu saya pacaran sama istri saya saudara. Baru pacaran saudara pergi dari jam 7 pagi. Pulang jam 10 malam. Masih telepon sampai jam 2 pagi. Padahal baru ketemu. Artinya apa saudara? Pengen selalu dekat. Pengen selalu dengar suaranya. Nggak mau berpisah. Betul nggak saudara? Saya waktu itu sakit 1 minggu saudara. Waduh uring-uringan nggak bisa ketemu sama pacar saya saudara. Wah itu artinya gundah dan gulana saudara. Ya. Pasti begitu. Karena apa? Karena rindu. Begitu pula dengan kita kalau mendekat sama Tuhan. Kita pasti selalu rindu sama Tuhan. Kita ingin selalu dekat sama dia. Aduh Tuhan kalau hari ini gak masuk hadiratmu gimana rasanya? Begitu saudara rasanya. Nah hari ini kita mau belajar saudara. Bagaimana mendekat kepada Kristus. Maka dikatakan Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ini penting saudara. Ketika kau mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan mendekat kepadamu. Ini Yakobus 4 ayat 8. Nah saudara. Mengapa orang enggan mendekat kepada Tuhan? Pertama. Mereka merasa terintimidasi dengan kesalahan dan dosa. Oh saya jijik pak, saya berdosa. Saya nggak layak di hadapan Tuhan. Malas lah masuk hadirat Tuhan. Gimana mau masuk hadirat Tuhan? Berdoa aja saya nggak merasa nggak layak loh pak. Saya berdoa aja merasa nggak layak karena hidup saya rusak pak. Hidup saya ini banyak noda pak. Hidup saya ini kotor. Hidup saya ini aduh saya malu pak kalau di hadapan Tuhan. Nah saudara inilah salah satu jebakan iblis. Iblis itu selalu mengutak-atik masa lalumu. Masa lalumu yang sudah kau kubur rapi, dibongkar lagi oleh iblis saudara. Supaya apa? Supaya kau ingat-ingat kesalahanmu yang dulu. Kau memang gak layak. Percuma kau ke gereja gak bakalan diberkati. Percuma kau gereja gak bakalan ada yang suka sama engkau. Hidupmu sudah rusak, gak akan dapat pasangan hidup yang baik. Baik pria maupun wanita kau sudah gak layak. Saudara inilah yang selalu dikotak-katik sama iblis. Dan sekarang dikatakan kau hari ini baru melakukan dosa lu mau ke gereja. Pekerjaanmu menghina Tuhan lu mau masih ke gereja. Saudara ini kerjaan iblis. Kau enggan mendekat ke Tuhan. Karena apa? Karena kau merasa berdosa. Tidak ada orang yang tidak merasa berdosa saudara tidak mau mendekat kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang memberikan segala-galanya dalam hidupnya. Saudara ketika suami dan istri saudara ada yang selingkuh saudara. Pasti dari satu pihak gak ada yang mau mendekat. Kenapa? Karena merasa dia jijik. Karena dia merasa dia bersalah. Dia takut. Dia merasa tidak diterima kembali, saudara. Begitu pula dengan kita dan Tuhan. Ketika kita berdosa, ada jurang antara kita sama Tuhan. Itulah yang digunakan iblis untuk membuat kau jatuh lebih dalam. Pada Tuhan gak begitu. Kalau kau berdosa, datang. Come to me. Seperti kau ingat ada cerita seorang anak yang berdosa, saudara. Seorang anak prodigal son. Anak yang kurang ajar. Bapaknya belum mati minta warisan. Dibagi dulu warisan, bapaknya baik. Dibagi warisan, dia pergi gak tahu kemana, gak bilang bapaknya. Dia foya-foya main perempuan, mabuk-mabukan sampai duitnya habis. Sampai dia harus makan ampas babi, saudara. Habis itu apa saudara sekalian? Waduh, berat nih hidup kayak begini. Udahlah, aku pulang aja lah. Dia ingat bapaknya, tempat bapaknya nyaman, enak. Bahkan upahan bapaknya saja, makanannya luar biasa. Ya ada lapcong, ada lecon saudara sekalian. Dia makan ampas babi anak bapaknya. Dia ingat, waduh kalau makan lapcong, makan lecon, ya makan nasi goreng, ikan asin, makan apapun bisa di rumah bapakku. Di sini aku makan ampas babi. Udahlah aku lebih baik jadi upahan bapakku saja. Aku bilang Bapak ampuni aku. Jadikan aku upahan bapak saja. Dia pulang saudara, belum sampai ke rumah saudara, bapaknya sudah melihat dari jauh, dia lari bapaknya saudara. Dia lupa dia pakai sedang apa saudara, udah ganti baju atau enggak, dia lari saudara itu mendapati anaknya. Itulah sepertinya Yesus ketika kau kembali kepada dia. Ingat baik-baik loh. Anaknya orang berdosa, anaknya meninggalkan dia, anaknya kurang ajar, memberontak. Tapi ketika pulang, lari saudara bapaknya. Begitulah Yesus kepada engkau saudara. Ketika kau balik Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Yesus gak jalan, Yesus lari. God runs to you. Tuhan lari kepadamu. Ketika kau mendekat, dia lari saudara. Kau cuma berjalan loh saudara mendekat. Tapi dia lari kepadamu. Itulah Tuhan kita.
Oleh karena itu saudara, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Iblis itu rajanya pembohong. Kalau saudara hari ini malas ke gereja karena merasa berdosa, itu jebakan iblis. Ketika kau berdosa, harus datang ke gereja. Kenapa? Biar Tuhan pulihkan, biar Tuhan proses. Biar kau tahu bahwa Tuhan itu sayang sama engkau. Dia gak pernah ingat-ingat kesalahanmu ketika kau bertobat. Tetapi secara gentleman, kau harus terima konsekuensi. Harus dong. Tuhan, aku mau terima konsekuensi, tapi aku minta ampun. Supaya masa depanku dipulihkan. Yang kedua, saudara sekalian. Then next. Kenapa kita enggan datang kepada Tuhan? Yang kedua, hidup dekat sama Tuhan banyak peraturan dan tidak bebas. Kalau aku datang ke gereja jadi anak baik, Pak. Aduh, aturannya lebih besar, lebih repot. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Aku udah nggak bisa ke night club, aku udah nggak bisa mabuk-mabukan, aku udah nggak bisa free sex, aku udah nggak bisa mijit, ya. Aduh, aturannya repot, Pak. Padahal, saudara, ketika kau dekat sama Tuhan, hidupmu malah bebas. Kau tahu mengenai batas-batas yang harus kau lakukan. Ketika kau hidup bebas sesuai dengan kehendakmu, kau malah jatuh ke dalam lubang yang paling dalam. Tuhan itu mencegah engkau untuk jatuh dan tidak bisa bangkit. Malah kau bebas melakukan apapun sesuai dengan koridornya Tuhan. Tuhan sudah jagain batas-batas, ini gak boleh, ini gak boleh. Ketika kau lakukan itu, kau akan jatuh dan kau gak bisa bangkit. Tuhan cuma mengingatkan itu, saudara sekalian. Bukan membuat peraturan hidupmu jadi kacau, enggak saudara. Malah membuat hidupmu jadi teratur. Hari-hari ini saudara, banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya gak teratur, acak-acakan saudara. Mau-maunya gue, bukan mau-maunya Tuhan. Hari ini kau bertobat, besok kau kumat. Hari ini kau bertobat, besok kau kumat. Begitu saudara, seperti makan obat 3 hari saudara. Belum sembuh-sembuh. Minum obat 3 hari, kumat lagi. Minum obat, kumat lagi saudara. Nah saudara, banyak anak Tuhan yang seperti itu. Udah ke gereja, udah baca Alkitab, kumat lagi besoknya saudara. Mabuk-mabukan lagi, free sex lagi, ini lagi, itu lagi saudara. Nah saudara, hari ini Tuhan mau bilang kepadamu. Hidup di dalam Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, kau akan diproses menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, enak gak diproses sama Tuhan? Memang berat. Tapi ketika kau dimurnikan sama Tuhan, ingat baik-baik, dampaknya bukan cuma untuk engkau. Semua teman-temanmu, semua keluargamu yang di dalam ring ya, di dalam lingkaranmu saudara, itu akan berubah. Percaya saudara? Saudara mau gak dipulihkan Tuhan? Ini pertanyaannya. Ada seorang pengemis saudara, Tuhan nanya gini, seorang lumpuh, Tuhan nanya, kau mau sembuh gak? Kenapa saudara? Kenapa orang lumpuh ditanya sama Tuhan mau sembuh atau enggak? Tentunya dong kalau orang lumpuh disembuhkan enak dong saudara bisa jalan lagi. Kenapa Tuhan masih tanya? You mau sembuh enggak? Karena saudara pengemis yang lumpuh ini saudara kerjanya tuh mengemis. Mengemis di Indonesia ada yang dapat 30 juta saudara sebulan. Lebih hebat saudara daripada yang full timer kita. Aduh, full timer kerjanya yang ngemis aja cuma begini 30 juta loh saudara. Punya rumah, punya TV, punya mobil di kampung saudara. Makanya Tuhan nanya, lu mau sembuh gak? Kalau mau sembuh hidupnya berubah dong, gak bisa ngemis lagi dong. Berubah dong total hidupnya, yes dong harus. Karena udah sembuh, gak lumpuh lagi. Makanya tanya, maukah kau sembuh? Aku mau Tuhan, tapi gak ada yang membawa aku masuk ke dalam kolam Bethesda. Oleh karena itu angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara makanya tanya sama Tuhan, saudara mau pulih gak? Kalau saudara mau pulih, masa depannya ada yang berubah. Nanti kita belajar saudara. Saudara pertanyaan, mau gak pulih? Masalahnya banyak orang, Tuhan nanti dulu deh. Saya lagi menikmati nih masa-masa muda. Saudara, menikmati masa-masa muda is okay saudara. Ya. Tapi saudara harus tahu batasannya, kapan harus bertobat. Saudara, saya senang dengan anak-anak muda saat ini. Saudara mungkin ada yang berumur di bawah 30 saudara. Yang umurnya masih di bawah 30. Wah ini jangan malu-malu saudara. Ya kan? Ini generasi Yeremia nih saudara. Ya kan? Masih di bawah 30 generasi Yeremia. Ada yang di bawah 35 saudara, nggak apa-apa, nggak usah malu saudara. Ya kan? Kita cuma saya 42 nih saudara. Ada yang ada oma ya. Oma udah berapa oma umurnya? 65 ya, masih muda oma ya kan. Masih ada 20-30 tahun lagi oma. Ya kan masih muda. Saudara, ya. Saudara tuh ada yang di bawah 30, ada yang di bawah 35 saudara. Kalau saudara sudah kenal Tuhan dari sekarang, hidup saudara diubah luar biasa loh. Pertama, saudara menjadi pribadi yang bisa memberkati banyak orang. Karena orang saudara tanpa disadari mengidolakan saudara. Saudara, Pak, masa saya didolakan Pak? Saya ini bukan siapa-siapa loh. Saya ini gak punya kemampuan apa-apa Pak. Masa saya didolakan? Jangan salah saudara. Diam-diam ada penggemar setiamu yang bersembunyi saudara. Percaya saudara. Baik itu kakakmu, baik itu adikmu, baik itu teman-temanmu yang tidak kau ketahui.
Dia mengidolakanmu. Ketika kau berubah menjadi pribadi, kau akan berimpact sama dia. Wah, luar biasa saudara. Hidupmu kalau bisa berdampak, kau akan sangat bersemangat menjalani hidup ini. Saya saudara sebelumnya sekuler. Saya nggak pernah mau pikiran jadi pendeta saudara. Pendeta itu kerjanya harus hidup suci, harus hidup kudus, ya, kemudian harus jadi teladan, harus jadi contoh. Kalau saya siap mungkin istri saya nggak siap. Saya bilang begitu saudara, karena istri saya masih mungkin pikirannya, kalau repot banget ya jadi pendeta, mesti begini, mesti begitu. Ya nggak bisa bebas, ya anak-anak komplain, waktunya terbuang untuk pelayanan. Ya anggaplah terpakai untuk pelayanan, bukan terbuang, terpakai untuk pelayanan. Pasti anak-anak komplain saudara, pasti itu. Tapi saudara, ketika kami berdua melayani, yang paling kami senang adalah apa satu? Ketika ada orang itu bertobat. Ketika ada anak-anak yang hidupnya berubah. Ketika kita layani mereka, itu yang jadi kebahagiaan kami. Saudara coba deh. Kalau ada teman-teman di kantor yang hidupnya rusak, ketika ketemu saudara hidupnya berubah, saudara pasti bahagia. Saudara akan dipakai Tuhan seperti itu. Generasi Yeremia akan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Generasi Yeremia dipanggil Tuhan umur 23 tahun saudara. Saudara yang ada di bawah umur 30 ini akan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Inilah profetik ya daripada Pastor Niko. Generasi Yeremia ini akan bertumbuh. Saudara, teman-teman di kantor saudara, mereka pada nggak tahu hidupnya mereka akan kemana. Saudara harus bimbing mereka. Itu tugas saudara, karena saudara sudah mengerti kebenaran. Jangan takut, jangan malu. Jangan merasa, nanti Pak saya dianggap terlalu religius. Saya dianggap terlalu jadi pendeta. Nanti saya dikatain lagi Pak Pendeta, Bu Pendeta, Pak Pendeta, Bu Pendeta. Nggak usah takut saudara. Karena Tuhan mau pakai saudara. Sekarang siapa yang bisa menjangkau teman-teman saudara kalau bukan saudara? Kita nggak bisa masuk ke kantor saudara. Kita mau. Boleh nggak kumpulin teman-teman satu kantor, besok kita datang ke sana, kita puji-pujian. Kita main gitar. Bisa diomelin nggak bos saudara? Jangan sampai semuanya bertobat nih, perusahaan jadi tutup. Gitu saudara. Jangan-jangan bosnya bertobat, bosnya jadi tutup. Udah nggak usah buka lagi, buka yang lain aja. Nah repot saudara kalau kayak begitu ya kan? Kalau saudara mau, belum tentu bos saudara mau. Betul nggak? Kita ada satu kalau ibadah saudara di salah satu perusahaan judi saudara, ya di 13431 saudara. Nah ya kita berdoa terus, ya ada yang datang 2, 3, 4. Kita lihatin aja saudara, ya. Satu hari mungkin bertobat saudara, terus dia pulang ke Indonesia. Mungkin itu yang terjadi saudara sekalian. Nggak ada masalah. Nah oleh karena itu saudara, siap nggak saudara dipakai Tuhan? Ya, makanya saudara, Tuhan ini cuma mau tahu suatu hal saudara. Ya, kalau hidup dekat sama Tuhan, ya bukan berarti kau tidak bebas. Tapi Tuhan mau pakai engkau lebih dahsyat lagi, mau diberdayakan. Saudara percaya deh, kalau saudara diberdayakan Tuhan, wow luar biasa loh saudara. Luar biasa, orang tuamu juga bahagia melihat kau berubah. Hidupmu tidak lagi terintimidasi, kau menjadi orang yang percaya diri. Sekarang coba saudara lihat, orang-orang yang terintimidasi, hidupnya nggak percaya diri. Hidupnya tuh selalu merasa, aku nggak pantas, aku nggak layak, aku nggak mungkin dapat pasangan yang lebih baik. Saudara, satu hari saya ketemu dengan satu jemaat, dia pernah aborsi saudara. Jadi ketika dia aborsi itu, dia pasti merasa bersalah dong. Udah pasti, dia orang Kristen terus aborsi, bayangkan saudara. Udah berzina dan dia aborsi. Nah saudara, itu udah pasti perasaannya bersalahnya luar biasa. Kalau itu nggak dipulihkan saudara, selama-lamanya itu tidak akan bisa menjadi orang yang benar. Kenapa? Karena iblis akan terus mengikat. Lu berdosa, lu udah aborsi, nggak mungkin diampunin. Lu udah gak mungkin diampunin. Memang ada mau pria yang seperti kepadamu yang pernah aborsi, pernah berzina segala macam. Pasti itu intimidasi gak bakal berhenti saudara. Terus menerus seperti itu. Kalau dia gak datang sama Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, setan dan iblis akan terus menjerat dia sampai hari-harinya saudara. Dia tetap gak bakal bisa kembali kepada Tuhan. Cuma satu saudara, kau harus masuk dalam hadirat Tuhan. Kau harus kembali kepada Tuhan, ampuni aku. Bisa nggak Tuhan ampuni orang yang seperti itu? Tuhan bisa mengampuni. Saudara. Jangan ingat baik-baik, orang yang seperti itu, rusak seperti itu pun bisa diperbaiki oleh Tuhan. Diproses, dipoles lagi, jadi seperti baru. Saudara pernah lihat di YouTube, saya pernah lihat saudara ada ban truk saudara. Itu ban tuh gede banget saudara. Ya, saya pikir tuh ban itu sudah mau dibuang. Ternyata saudara, ban itu masih diukir-ukir lagi saudara. Yang tadinya sudah licin saudara, yang mungkin harus dibuang, dia itu masih bisa diakalin saudara. Jadi karetnya itu masih dipotong-potong lagi, jadi ada ulir-ulirnya lagi supaya nggak licin lagi saudara. Yang tadinya sudah tumpul atau sudah sudah botak, itu masih bisa dikeret lagi saudara. Jadi ban baru. Bayangin saudara, itulah Tuhan kita. Saudara yang sudah botak saudara, yang sudah mungkin sudah rusak, Tuhan tuh bisa poles. Bisa jadi lebih baru lagi saudara. Ingat baik-baik.
Tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Yang ketiga saudara, mengapa kita enggan mendekat? Karena percaya, karena melihat, bukan karena iman. Saudara bisa percaya sama Tuhan karena apa? Karena saya melihat. Nah tadi pagi saya katakan ada teman dari saudara. Saya lebih percaya setan daripada Tuhan, betul ya? Kenapa? Saya pernah lihat setan tapi nggak pernah lihat Tuhan. Itu saudara. Saudara percaya setan atau percaya Tuhan? Percaya nggak ada setan? Percaya nggak ada Tuhan? Saya juga percaya saudara ada setan. Saya juga percaya ada Tuhan dong. Nggak mungkin ada setan tapi nggak ada Tuhan saudara. Kan aneh. Setan memang bisa menampakkan diri kepadamu. Kuntilanak, gondoruo saudara. Bisa menampakkan. Jangankan itu saudara. Setan-setan yang kelihatan manusia ini juga banyak saudara. Yang mukanya manusia tapi hatinya iblis. Banyak saudara sekalian. Itu bukannya kelihatan lagi. Ya kamu punya teman dekat, tiba-tiba nusuk dari belakang, itu juga iblis saudara. Tapi mukanya muka manusia. Pakai topengnya topeng manusia. Sama saudara, banyak seperti itu. Jadi gak heran saudara. Kalau ada iblis pasti ada Tuhan. Masalahnya saudara, ketika kita tanya, yuk datang kepada Tuhan. Tuhan itu gak kelihatan, gak bakal ada. Aku doa udah berapa kali kok gak dijawab sama Tuhan. Hidupku nih udah kerja lama 20 tahun, masih begini-begini aja. Pada datang ke gereja rajin, baca Alkitab rajin, mana Tuhan? Itu yang kadang-kadang terjadi dalam hidup kita, saudara. Kita mempertanyakan Tuhan. Kenapa? Karena kita mau kita berjalan karena melihat, bukan karena percaya. Tapi Tuhan bilang apa? Berjalanlah bukan karena melihat, tapi karena percaya. Tuhan itu sesuatu yang metafisik, saudara. Kita nggak bisa menganggap Tuhan itu sebagai sesuatu yang fisik. Kalau fisik itu saudara bisa lihat benda di sini. Tapi kalau metafisik itu saudara di luar, beyond daripada segala sesuatu itu saudara. Nah itulah metafisik. Nah saudara sekalian ada 3 makna penting mendekat pada Yesus. Yang pertama saudara. Markus 5 ayat 28-29 dikatakan begini. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Saudara, seorang wanita 12 tahun pendarahan. Kira-kira gimana saudara kehidupannya? Saya yakin saudara sekalian hidupnya merasa tidak ada masa depan. Boro-boro mau pikiran sembuh saudara. Mungkin besok udah mau mati. 10 hari lagi mau mati. Lebih baik mati aja deh Tuhan daripada hidup kayak begini. Benar gak saudara? 12 tahun pendarahan. 12 tahun saudara. Bayangin saudara, pendarahan. Saudara, orang yang pendarahan seperti itu pertama dia najis. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam sinagog. Artinya apa? Berdoa di rumah. Nggak pernah bisa berdoa sampai ke gereja, saudara. Waktu zaman Yahudi itu begitu. Orang yang najis nggak boleh masuk ke sinagoge. Yang kedua, saudara, orang-orang seperti ini bau, saudara. Karena tiap hari mengeluarkan darah, saudara. Bayangin. Setiap hari menstruasi, saudara sekalian. Nggak berhenti. Bau, saudara. Kita mungkin mendekat aja udah kecium auranya, saudara. Nggak bagus gitu. Orangnya pasti gimana? Lemah. Mungkin dia juga cuma tiduran. Dia nggak tahu harus ngapain. Tiap hari begitu saudara, bayangin. Kira-kira ada masa depan nggak? Nggak ada masa depan kayak begitu mas saudara. Pasti bilang masa depanku suram. Boro-boro bisa tahun depan bisa hidup itu udah syukur deh. Tapi apakah orang seperti itu mau hidup saudara? Banyak orang yang udah lebih baik mati aja Tuhan daripada hidup seperti ini. Ayub juga begitu saudara. Dari dia sukses tiba-tiba bangkrut saudara. Tidak hanya bangkrut, kehilangan keluarganya. Sakit penyakit didapetinya. Ketiga, dihina lagi sama istrinya. Istrinya pun meninggalkan dia. Bayangin saudara. Kira-kira orang seperti ini bagaimana menatap masa depan? Pasti suram melihat masa depan saudara. Boro-boro mau melihat masa depan, besok aja hidup udah syukur. Besok masih bisa hidup, itu ada motivasi hidup, itu udah syukur. Puji Tuhan. Ada motivasi hidup saudara. Coba saudara, ini 12 tahun ini, kita baru setahun aja kadang-kadang sudah komplain saudara. Jangankan setahun 1 bulan ditinggal pacar aja udah komplain. Oh Tuhan pengen mati aja Tuhan. Udah gak tahan Tuhan Yesus. Separuh jiwaku pergi. Wah kayak gitu saudara. Separuh jiwaku pergi. Ditinggal mati. Saudara pasti mikirnya begitu. Betul gak saudara? Baru 1 bulan ditinggal pacar saudara. Padahal pacarnya baru setengah bulan. Pacarnya setengah bulan ditinggal 1 bulan saudara. Aduh pengen separuh jiwaku pergi. Baru setengah bulan pacaran yuk. Kita mikir begitu saudara. Ini 12 tahun saudara. Gimana gak mau mati saudara? 12 tahun pendarahan. 12 tahun dihina orang, 12 tahun saudara sekalian gak bisa berkumpul dengan teman-teman dianggap najis. Tidak akan pernah melihat masa depan saudara. Tapi hari ini kita mau belajar saudara. Ketika dia mendekat sama Yesus, apa yang terjadi saudara sekalian? Asal ku jamah saja jubahnya, berarti dia harus mendekat. Betul saudara? Aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Maka bisa dikatakan Yesus mengubah jalan hidupmu di masa depan. Wow.
Berubah nggak total saudara masa depannya? Berubah saudara, teman-temannya mulai datang kembali. Dia mulai bisa lagi bersosialita lagi saudara. Mungkin dia juga bisa kembali lagi ke gereja saudara sekalian. Dia mulai bisa menata kehidupannya lagi. Aku mau menikah. Aku mau punya anak. Aku mau membangun ini dan membangun itu. Waktu itu saudara boro-boro mau pikiran menikah saudara. Bisa hidup besok aja udah puji Tuhan haleluya. Mau punya motivasi hidup aja sudah puji Tuhan haleluya. Tapi ketika dia mendekat sama Yesus, saudara, hidupnya totally change, saudara. Itulah yang saya maksud kepada saudara. Hari ini ketika kau merasa masa depanmu suram. Hari ini kalau kau merasa aku tidak punya lagi harapan hidup. Hari ini kalau kau merasa semua yang kau lakukan itu sia-sia. Datang sama Yesus. Mendekat sama Yesus, kau akan diproses, dipoles lagi. Dan kau akan memiliki masa depan yang tertuju, saudara. Masa depan yang penuh pengharapan. Bukan masa depan yang penuh dengan kekecewaan. Bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Percaya itu, saudara. Buktinya apa, saudara? Ayub. Buktinya apa? Perempuan yang pendarahan 12 tahun. Mereka punya masa depan, saudara. Sudah 12 tahun, sudah kehilangan pengharapan. Saudara nggak pernah kehilangan pengharapan 12 tahun kan? Perempuan ini kehilangan pengharapan 12 tahun, saudara. Itu ibaratnya sama seperti kita mati suri, saudara. Hidupnya udah nggak ada apa-apa lagi, saudara. Bayangin, saudara sekalian. Tapi, saudara, ketika dia bertemu Yesus, ketika dia belajar untuk mendekat kepada Yesus, dia jama itu jumlahnya, dia rubah total, saudara. Dia sekarang punya masa depan. Dia mau membangun keluarga. Dia mungkin mau ikut kembali masuk ke dalam masa melayani Tuhan. Banyak hal yang mau dia kerjakan. Dia termotivasi untuk hidupnya, saudara. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia itu montir yang paling hebat. Dia bisa merusak, bisa memperbaiki saudara apapun kerusakan saudara. Dia tahu di mana kerusakannya. Itulah montir hebat, saudara. Oleh karena itu jangan takut datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Hidupmu akan dirubah, terutama masa depan. Kau sekarang punya masa depan. Kau punya pengharapan. Kau punya mimpi yang harus kau bangun saat ini. Kau punya visi. Dulu kau nggak punya visi. Karena apa? Karena hidupku berantakan, Pak. Aku nggak tahu, aku nggak sekolah. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku kerja di Filipina juga karena puji Tuhan, haleluya. Cuma withdraw deposit. Nggak ada hal lain. Gajinya gede, 5 juta, 10 juta, 15 juta. Bonusnya kalau lagi World Club itu gedenya minta ampun. Saudara kan mikirnya begitu. Saudara tahu nggak saudara mau dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa? Lebih daripada itu. Mungkin saudara akan dipakai sebagai pelayan Tuhan. You never know. Saudara mungkin akan memiliki perusahaan sendiri di Indonesia. You never know. Karena saudara sudah stick dengan stigma bahwa saudara nggak bisa apa-apa selain kerja di sini. Saudara nggak bisa apa-apa selain withdraw deposit. No, saudara. Karena pemikiran kita, mentalitas kita diblok sama iblis, saudara. Tapi Tuhan lagi bukakan jalan kepada saudara. Makanya mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan bisa membukakan hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan. Ayo ke Indonesia yuk. Kita buat ini yuk, kita buat ini yuk, kita buat ini yuk. Saudara, datang kepada Tuhan. Kau punya masa depan yang terjamin di dalam Tuhan. Masa depanmu kalau kau pegang sendiri, saudara, nggak ada yang bisa menjamin masa depan. Kau berhasil atau sukses, nggak ada yang pernah tahu, saudara. Bahkan perusahaan yang sudah sukses saja bisa bangkrut. Ayub yang sudah sukses saja bisa jatuh, saudara sekalian. Bagaimana dengan kita yang belum terlalu sukses ini, saudara sekalian? Nggak tahu masa depan kita seperti apa. Tapi ketika kita mendekat sama Tuhan, ketika kita di dalam Yesus, saudara punya masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Yang kedua, saudara. Ketika kita mendekat sama Kristus, apa yang terjadi? Mengalami impartasi kuasa Kristus. Lukas 8 ayat 45 dikatakan demikian. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Haleluya, saudara. Saudara tahu apa itu kuasa Tuhan? Ketika Tuhan memberikan kuasa kepada saudara, yang pertama apa, saudara sekalian? Saudara bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Ini Alkitab yang menulis. Ketika ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara bisa mentengking setan. Iblis, jangan mengintimidasi aku lagi. Iblis, jangan lagi mencobai aku lagi. Iblis, jangan menjerat aku lagi. Kau bisa punya kuasa itu, saudara. Makanya saudara sekalian, hari-hari ini roh kita tunduk sama roh dunia. Kenapa? Karena kita merasa iblis lebih superpower daripada kita. Jangan lupa, saudara, rohmu yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh iblis. Ingat baik-baik itu, saudara. Oleh karena itu, kau tidak boleh tunduk sama roh iblis. Ketika kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu, kau bisa menengking setan, bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Makanya saudara, kalau di kondo ada setan, saudara nggak usah panggil pendeta. Tangking sendiri dalam nama Yesus, pergi. Pergi, saudara. Benar. Kenapa? Karena kau punya kuasa dari Tuhan. Ingat baik-baik, ketika kau dibaptis, ketika kau merespon Tuhan, ada kuasa dari Roh Kudus akan turun atasmu. Itu yang terjadi, saudara sekalian. Jadi nggak usah takut lagi. Ini kalau ada setan, nggak usah panggil Pak Pendeta, Pak Robert bilang, tangking sendiri. Tangking sendiri, saudara. Ya.
Oleh karena itu saudara, kau harus terus dekat sama Tuhan. Ketika kau dekat sama Tuhan, iblis tidak lagi bisa menipu. Ada saudara ketika tenging setan, setannya marah-marah, saudara. Ngapain tenging-tenging gue lu? Emang lu siapa? Gue tahu masa lalu lu seperti apa. Nah kalau kayak begitu saudara mulai lagi goyang. Aduh, kelihatannya gagal nih. Masa laluku ketahuan. Ternyata aku nggak sesuci seperti pikiran yang lain. Kalau Yesus gue tahu, kalau lu nggak tahu siapa lo gitu kan. Dan begitu ada setan yang begitu saudara. Maka karena itu saudara hidup terus dekat sama Tuhan. Ketika hidup kau dekat Tuhan, iblis nggak mungkin mempertanya-tanyakan lagi saudara. Karena apa? Malaikat sudah berjaga-jaga bersama engkau. Itu saudara. Nah saudara, ingat baik-baik. Yang kedua saudara, ketika kau minum racun maut, megang ular, saudara, kau tidak akan mendapat celaka. Artinya apa saudara? Tuhan luputkan kau dari mara bahaya. Ketika kuasa Tuhan turun atas hidupmu, Tuhan luputkan dari mara bahaya saudara sekalian. Mungkin bukan berarti kau tidak mungkin bisa dapat celaka, tapi mungkin kadang-kadang kau dapat kecelakaan. Tapi Tuhan meluputkan kau dari kecelakaan yang tidak perlu saudara sekalian. Tapi kalau kecelakaan yang kau cari-cari sendiri ya mungkin saja saudara. Kadang-kadang kita nyari masalah sendiri saudara. Betul? Masalah yang gak ada kita cari-cari saudara. Yang sudah baik-baik hubungan suami istri tiba-tiba selingkuh. Kan nyari perkara saudara. Yang seharusnya gak ada masalah dalam keluarga tiba-tiba selingkuh saudara sekalian. Coba-cobalah kalau selingkuh itu katanya enak. Dan saudara, anak Tuhan yang sudah ikut Tuhan, yang ke gereja, tiba-tiba belajar untuk selingkuh saudara. Belajar untuk tiba-tiba pakai narkoba, belajar untuk tiba-tiba untuk minum minuman keras, ngerokok saudara sekalian. Kan itu namanya coba-coba yang gak perlu saudara. Nyari-nyari masalah yang gak perlu. Itulah yang terjadi saudara. Kalau nyari-nyari masalah yang gak perlu, itulah hukumanmu saudara. Ada konsekuensinya. Tapi saudara, ketika ada bahaya, Tuhan akan luputkan. Bahkan saudara, ketika dia minum racun maut atau pegang ular, saudara tidak akan mendapat celaka. Ketiga saudara, Tuhan akan berikan kau kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa yang baru. Mulutmu saudara akan dipakai Tuhan untuk memberkati. Mungkin hari-hari ini kau kata-katamu kayak kasar. Kebun binatang dari Ragunan, dari Taman Safari, dari Amerika keluar semua tuh saudara. Binatang-binatang yang gak pernah kau katakan keluar semua saudara sekalian. Kalau kau lagi marah, semua itu jadi kebun binatang saudara. Itu kadang-kadang begitu saudara. Tapi kau dipakai Tuhan, kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu. Mulutmu akan dipakai untuk memberkati. Tidak ada kutuk dan berkat yang keluar bersama dari mulut yang sama saudara. Kau akan dirubah. Kau yang cerewet, kalau 100.000 kata sehari nggak keluar, saudara, kau nggak bisa diem. Sampai suami mau pengeng, saudara. Ya. Sampai pakai headset, saudara sekalian, untuk menahan, saudara. Ya, tapi saudara, ketika kau diubah sama Tuhan, kata-katamu mulai, ya, bisa dikontrol. Kata-katamu mulai hal-hal yang baik yang kau katakan kepada suamimu. Mungkin suami juga begitu, kata-kata kasar diubah, kata-kata yang manis, kata-kata pujian kepada istrimu. Kata-kata yang baru akan Tuhan sediakan di dalam mulutmu. Itu saudara. Yang keempat saudara, kau tumpang tangan sama orang sakit sembuh. Itu yang Tuhan berikan kuasa-kuasa itu. Dan yang kelima, kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Hidupmu totally change. Ketika hidupmu diproses, ketika hidupmu berubah, apa yang terjadi saudara? Orang lain melihat, wah luar biasa ya. Kenapa hidupnya? Gue tahu nih, anaknya urakan. Anaknya dulu bandel banget. Sampai gurunya dua kali masuk ICU nih gara-garanya anak nih. Bandelnya minta ampun. Ya, tapi sekarang kok bisa berubah ya? Tanya kenapa? Gue ikut Tuhan. Hidup gue totally change. Tuhan merubah hidupku. Diproses habis diketawain saudara, gak ada masalah. Biasanya kalau anak bandel, dia berubah diketawain saudara, gak ada masalah. Gak usah takut. Karena kenapa? Hidupmu berdampak, makanya kau diketawain. Kalau hidupmu gak berdampak, kau juga gak akan, mereka juga gak akan coba untuk menjatuhkanmu. Karena hidupmu udah gak berdampak, nanti juga jatuh sendiri. Gak perlu dijatuhin, gak perlu ditarik, nanti juga jatuh sendiri. Iblis juga begitu, saudara, dia pilih-pilih. Kalau anak yang kira-kira gak dekat sama Tuhan, itu dibiarin, nanti juga jatuh sendiri. Nanti juga terjun sendiri. Tapi kalau anak yang dekat sama Tuhan, saudara, tiap hari di temptation, saudara. Dicobai tiap hari. Dikilik-kilik, ayo dosa lagi, ayo dosa lagi. Kalau anak yang tiap hari hidupnya dalam dosa, itu udah gak perlu diapa-apain sama iblis. Nanti juga jatuh sendiri, nanti juga berdosa lagi. Tapi ketika kau mulai rajin ke gereja, hidupmu berubah, kata-katamu mulai baik, itu mulai diklik-klik. Tiap hari kau dicobai oleh iblis. Percaya saudara. Makanya saudara, anak Tuhan hidupnya selalu digoncang. Kenapa? Karena iblis pertama gak senang kau jadi anak Tuhan. Pastilah gak ada yang senang iblis kau jadi anak Tuhan. Kalau bisa kau semua masuk neraka saudara. Itu tugasnya iblis. Makanya sampai sekarang iblis itu kerjanya cuma satu. Dia goblok tapi persisten. Iblis itu goblok saudara, tapi dia persisten loh. Tiap hari kerjanya begitu terus. Ayo. Udah tahu kita nggak mungkin jatuh dalam dosa yang sama saudara. Kadang kita sudah kuat, dikilik-kilik terus itu lagi kan goblok saudara. Tapi dia persisten, kitanya jadi goblok saudara.
Tadinya kita sudah kuat, lama-lama jadi goblok. Kenapa? Karena kita lama-lama menjauh dari Tuhan, akhirnya jatuh lagi, saudara. Itu tugasnya iblis. Mana ada iblis yang pintar, saudara? Kalau iblis yang pintar, saudara sekalian, kita ini semua masuk neraka, saudara. Iblis itu nggak ada yang pintar. Iblis itu bodoh, tapi dia persisten. Tiap hari dikerjain, saudara. Itulah hebatnya iblis, saudara sekalian. Makanya kita harus berhati-hati terus. Waspada, selalu jaga diri, mawas diri setiap hari, saudara. Jangan sampai kita jatuh dalam jebakannya iblis. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita mendekat pada Tuhan? Kalau kita mendekat pada Tuhan berarti melatih kekuatan iman kita. Markus 5 ayat 34 dikatakan demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan terus proses iman kita. Tadi dikatakan saudara, iman sebutir biji sesawi aja sudah bisa memindahkan gunung. Itu beberapa waktu lalu saya bicara itu kan saudara. Iman yang memindahkan gunung. Saudara, ketika kita melatih iman kita akan banyak melihat perkara-perkara yang Tuhan tidak pernah singkapkan sebelumnya. Kenapa? Karena imanmu sudah siap. Imanmu itu perlu diperlebar, saudara. Gak bisa kalau dengan iman sekarang, Tuhan mereveal sesuatu, kau mungkin gak siap. Makanya saudara di Roma 12 ayat 3 dikatakan demikian. Berpikirlah sesuai dengan takaran imanmu. Jangan berpikir lebih dari takaran imanmu, kau akan murtad, saudara sekalian. Banyak orang murtad, kenapa? Karena dia gak tahan, saudara sekalian. Logikanya melebihi daripada imannya. Hati-hati, saudara sekalian. Kadang-kadang kita berpikir logika, yes, bagus. Tetapi kalau terlalu logik, saudara sekalian, kita gak percaya lagi sama Tuhan. Tuhan itu metafisik, bukannya fisik, saudara. Kita ini logika itu fisik. Sesuatu yang kita bisa lihat, kita bisa hitung. 1 tambah 1, 2, saudara. Tapi Tuhan, saudara, 5 tambah 2, 12 bakul penuh. Bisa pikir begitu, saudara. 5 roti, 2 ikan, 12 bakul penuh. Nggak ada matematika begitu, saudara. Itu metafisik. Di luar, beyond daripada matematika dan fisik. Itu metafisik, saudara. Jadi kalau saudara nggak punya iman, nggak bisa melihat itu. 5 roti, 2 ikan, jadi 12 bakul. Caranya gimana? Einstein suruh ngutak-ngatik, saudara, pakai rumus A, B, dan C. Pitagoras pakai rumus A. Nggak bakalan bisa, nggak ketemu, saudara. Karena metafisik. Itulah bicara mengenai iman. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita mendekat sama Tuhan, Tuhan itu akan terus proses iman kita. Makin lama makin panjang, makin panjang, makin panjang, makin besar, makin besar, makin besar. Karena kenapa? Kita merasa ada hadirat Tuhan. Saudara, makanya perlu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Orang yang berpikir secara logika, saudara, lama-lama murtad. Kenapa, saudara? Walaupun dia orang Kristen, walaupun dia belajar Alkitab, belajar agama, saudara. Teman saya banyak yang kayak begitu, saudara. Ada teman saya pintar, saudara. Dia belajar agama, dia melayani dengan luar biasa, saudara. Dia anak Tuhan. Ketika saya masih di kuliah, saudara, dia ngajak saya untuk menginjil. Wah, saya juga takut-takut juga, saudara. Kan waktu itu belum kenal Tuhan benar-benar, saudara. Ah, yang benar lu menginjil. Menginjil, saudara. Di kelas, saudara. Lagi istirahat, dia menginjil, saudara. Tapi saudara tahu kemana dia sekarang? Dia udah gak percaya Tuhan sekarang. Sudah punya keluarga, tapi dia gak percaya Tuhan. Kenapa? Karena logikanya tuh lebih kuat, saudara, daripada imannya. Kenapa saya bilang berkata begitu? Orang yang logikanya kuat, dan imannya lemah, saudara, orang itu bakal murtad. Kenapa? Karena orang itu gak bakal bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau iman saudara mau kuat, saudara harus perlu merasakan hadirat Tuhan. Harus perlu merasakan Tuhan. Tuhan memang gak bisa dilihat. God cannot be seen, but can be felt. Ingat baik-baik, saudara. Tuhan gak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kenapa saudara tiba-tiba nangis ketika lagi nyanyi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kau mengingat betapa baiknya Tuhan. Itu ada zaman Roh Kudus, saudara. Saya percaya itu bukan main-main. Kalau kau berdoa di rumah, Tuhan terima kasih aku baru bangun, pergi. Makan juga begitu, saudara. Kau gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kau perlu, di mana kau menangis keluar air mata. Tuhan terima kasih hari ini. Pernah gak saudara ketika bangun pagi, saudara merasa tersentuh? Waduh, kamu siap banget ya Tuhan, terima kasih banget ya. Aku bisa bangun loh. Ada temanku sekarang lagi di rumah sakit. Teman kita ada yang kena stroke ya. Di rumah sakit, bangun pagi di rumah sakit kena stroke. Ada juga teman kita yang kena cancer. Dia stadium 4. Lagi dirawat di rumah sakit. Lagi kena tremo, palanya botak. Kita rambut kita masih panjang, bangun pagi masih sehat. Bangun masih di daerah Makati, saudara. Ini daerah masih daerah Makati, betul saudara. Makati ini daerah bisnis distrik, saudara. Saudara kalau di Jakarta itu daerah Sudirman. Saudara tahu nggak berapa harga kondonya di Makati dan di BGC, saudara? Kondo 80 square meter itu harganya 15 miliar, saudara. 10 sampai 15 miliar. Saudara, kalau kita pergi ke Cikupa, Tangerang, saudara, itu dapatnya 300 meter, 3 lantai, saudara.
Kalau di Makati saudara, 80 square meter, 10 sampai 15 miliar. Bayangin saudara. Kau pergi ke Medan saudara dengan harga 10 miliar, mungkin rumah 3 lantai saudara. Garasi bisa 4 mobil. Ini belum termasuk mau garasi saudara. Garasi tambah lagi 2 juta peso saudara. 500 juta lagi satu garasi. Saudara tinggal di daerah yang seperti itu loh. Saudara memang tidak memiliki, tapi saudara bisa menikmati. Betul kan? Saudara bisa menikmati. Saya pun menikmati saudara. Kantor yang bayar. Betul gak saudara? Tadi pagi saya katakan, saudara, ya saat ini nggak punya mobil memang. Tapi saudara dijemput, antar jemput pakai van. Ada sopirnya lagi. Bayangin saudara, kadang begitu. Saudara nggak perlu makan, mungkin ada kantor yang kasih catering. Disediain lagi makanan yang bergizi. Nggak mungkin catering makanan basi. Bayar kok saudara 250 peso. Pasti makanan-makanan yang bergizi. Tempat dibuat bagus, ada tempat hiburannya, tempat main biliar. Kemarin saya ke kantor, satu kantor ada tempat main biliar, ada tempat buat main PlayStation saudara. Kalau saudara belum ada nanti minta sama bosnya. Kan? Itu ada saudara begitu. Supaya apa nggak jenuh. Withdraw deposit ya jenuh juga saudara. Akhirnya apa? Salah withdraw lu. Ya kan? Yang minta sesuatu yang refreshing dong. Benar nggak? Supaya kita berubah. Nah saudara, hal seperti itu sudah terjadi loh dalam hidup saudara. Banyak orang yang mau seperti itu tapi nggak dapat. Tapi saudara bisa. Syukurilah saudara. Maka oleh karena itu saudara, kadang-kadang iman itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi jangan batasi saudara iman saudara. Jangan pakai logika. Logika itu nggak masuk saudara sekalian. Apakah saudara pernah kepikir 5 tahun yang lalu saudara akan di Makati? Nggak ada yang kepikir kan? Saya pun juga nggak kepikir jadi pendeta. Saya juga nggak kepikir saya punya bisnis di sini. Nggak kepikir saudara. Siapa yang bisa kepikir kita tinggal di Filipina lebih lama lagi saudara? Ada yang kepikiran mau ke Filipina? Saya nggak pernah kepikiran mau ke Filipina saudara. Filipina itu kalau mau kita jalan-jalan ke Thailand, jalan-jalan ke Vietnam, jalan-jalan mungkin ke Korea, Jepang. Pernah nggak kepikiran mau tinggal di Filipina? Nggak ada saudara. Tapi kita bisa ketemu di sini bukan karena kebetulan. Ingat baik-baik saudara. Kita ketemu bukan karena kebetulan. Kita harus percaya saudara. Ini rencana Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika itu sudah rencana Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Masuk dalam rencana Tuhan, lebih lagi mendekat. Dan jangan takut untuk melangkah. Ketika Tuhan bilang, ayo pulang. Pulang saudara. Karena kenapa saya percaya rencana Tuhan itu masa depannya mantap saudara. Tapi kalau rencana kita masa depannya nggak jelas. Masih blur. Tapi kalau saudara bilang, ikut rencanaku. Saudara kenceng dapat dalam hati saudara. Karena saudara menerima hadirat Tuhan. Saudara menangisi apa yang menjadi masa depan saudara. Tuhan jawab. Percaya, ambil langkah. The first step is the most important. Langkah pertama itu yang sangat menentukan saudara. Karena saudara bisa membangun masa depan yang lebih baik atau tidak. Saya percaya saudara ketika kau berjalan bersama dengan Tuhan. Masa depanmu saudara saya yakin mantap dan luar biasa. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita saudara. Ini yang ketiga saudara, melatih kekuatan iman kita. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Saudara, ada 3 makna penting dalam mendekat kepada Yesus. Ingat baik-baik saudara, ketika saudara mendekat, Yesus pun mendekat. Yang pertama saudara, masa depan saudara diubah oleh Tuhan. Ingat baik-baik saudara, jangan pernah mau dibodohi oleh iblis. Jangan pernah mau dibodohi oleh iblis. Iblis itu lebih bodoh dari kita saudara. Masa kita mau dibodohi oleh orang yang lebih bodoh dari kita? Iblis itu cuma menangnya persisten. Dia konsisten. Dia tiap hari lakukan itu saudara. Coba saudara tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa, tiap hari menerima hadirat Tuhan. Iblis tuh gak bisa ngapa-ngapain. Yang penting itu konsisten. Maka Tuhan bilang apa? Ceritakanlah kalau Tuhan itu luar biasa. Muliakanlah Tuhan dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, dengan segenap pemikiranmu. Katakan itu berulang-ulang untuk anakmu. Supaya anakmu itu takut sama Tuhan. Itu yang Tuhan katakan diulangkan. Begitu pula dengan kita saudara. Tiap hari kita baca Alkitab, kita gak ngerti, gak ada masalah. Lebih baik kau sedikit mendapat pengetahuan mengenai Tuhan daripada kau mendapat pengetahuan di dunia ini saudara. Karena pengetahuan di dunia ini tidak kekal dan tidak bisa membawa masuk ke dalam kekekalan. Tapi pengetahuan mengenai Tuhan membawa kepada kehidupan. Yang kedua saudara sekalian, mengalami impartasi kuasa Kristus. Saudara mau menerima kuasa Tuhan? Semua orang percaya mendekat kepada Tuhan akan diproses dengan luar biasa. Dan ada kuasa yang turun dalam hidup. Saudara bayangin, sekarang saudara gak perlu takut sama iblis yang takut sama saudara. Saudara kata-katanya kasar, kata-kata yang mencerca, kata-katanya yang mungkin menjatuhkan, kata-kata yang tidak memotivasi, kata-kata yang menjadi kutuk, diubah Tuhan. Menjadi kata-kata yang berkat, menjadi kata-kata yang menguatkan, memotivasi, dan saudara menjadi terang dan garam bagi banyak orang.
Wow, luar biasa. Jangan pernah takut untuk berubah, saudara. Ketika ada kuasa Tuhan, hidupmu total change. Yang terakhir, saudara, melatih kekuatan iman. Saya nggak tahu seberapa besar iman saudara hari ini. Tapi Tuhan bilang, sebutir biji sesawi saja, saudara, kau bisa memindahkan bumi. Kau tidak perlu punya iman yang sebesar. Mungkin apa ya, saudara? Sebesar batu koral atau batu permata, saudara. Cukup sebutir biji sesawi. Kau bisa memindahkan bumi. Ketika kau mendekat sama Tuhan, Tuhan akan melatih terus imanmu. Imanmu akan semakin kuat. Imanmu akan semakin bertumbuh. Dan ketika kau melangkah, saudara, kau melangkah dengan pasti. Kau tidak lagi kompromi sama dosa. Kau tidak lagi takut dan kau tidak lagi mempertanyakan Tuhan. Ketika Tuhan jalan, yes Lord, I want to move. Kau akan berjalan maju ke depan dan tidak akan mundur ke belakang. Haleluya.